Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ayyuhal ikhwah? Semoga Allah memberikan kepada kita senantiasa kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas seputar dalam hukum ilmu tajwid, yakni an-nabar. An-nabar secara bahasa artinya al-hamzu atau dhawun yang berarti hentakan, atau wasyiddatus siyah yakni tekanan teriakan. Kenapa disebut tekanan teriakan? Karena untuk menandakan bahwasanya huruf tersebut ada sesuatu yang berbeda dari yang lain. Adapun di dalam ilmu aswad, an-nabar berarti doghtun ala maqta'in aw harfin muayyanin, hentakan pada potongan tertentu atau huruf tertentu dikarenakan keadaan suaranya lebih tinggi sedikit daripada tetangganya dari huruf-huruf yang lain. Jadi kita sudah ketahui pengertian apa itu nabar secara bahasa dan secara ilmu aswad. Adapun tempat-tempatnya itu ada 5. Di mana saja? Yang pertama, ketika berhenti pada huruf yang bertasydid atau ketika waqaf pada huruf yang bertasydid, al-hayyu atau wabassa. Kenapa ketika kita waqaf pada huruf bertasydid harus dinabarkan? Agar pendengar mengetahui bahwasanya pada huruf tersebut ada tasydid. Kita praktikkan. Contohnya al-hayy atau wabas. Jadi perlu ada nabar. Adapun 2 pengecualian di mana saja? Yang pertama, apabila kita berhenti pada nun atau mim yang bertasydid. Contohnya walakinna jannun fil yam. Kenapa? Karena apabila kita berhenti, maka gunnahnya otomatis akan kita lebih panjangkan daripada biasanya atau daripada ketika kita bersambung, kan, bukan berhenti. Sini sudah menandakan bahwasanya pendengar sudah mengetahui bahwasanya huruf tersebut ada tasydidnya. Jadi tidak perlu namanya ada nabar lagi. Kemudian yang kedua, yakni ketika berhenti pada huruf qalqalah yang bertasydid, watab al-haqq. Kenapa? Karena 2 huruf ini nampak atau zahir ketika pengucapannya. Karena pada huruf awalnya kita mudgham, kita idghamkan. Artinya apa idgham? Yakni memasukkan watab itu kan masuk kepada huruf ba langsung. Kemudian yang kedua, kemudian kita qalqalahkan watab. Jadi sini tidak perlu namanya ada nabar lagi. Ini disebut dalam hukum tajwid lain disebut namanya qalqalah kubra. Karena dia ada huruf bertasydid lagi, maka lebih kuat dia nih. Watab, tidak sekedar watab, tapi watab ditahan dulu baru dikolkolahkan. Kemudian yang kedua, letak nabar itu ketika huruf ketika pengucapan waw atau ya
yang bertasydid. Contohnya al-quwwah, quwwah, atau qawwamina. Nah, di sini pada keumuman orang banyak salah. Kenapa? Karena mengira apabila waw tasydid atau ya tasydid itu ditahan. Salah. Kecuali apabila ada huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan waw atau ya, maka hukumnya pada ilmu tajwid yakni idgham bi gunnah. Contohnya may yu'minu, itu baru namanya idgham bi gunnah. Tetapi ketika waw atau ya tasydid saja tanpa ada sebelumnya nun atau nun sukun atau tanwin, maka tidak perlu ditahan, hanya saja harus dinabarkan agar huruf tersebut jelas bahwasanya itu tasydid, agar tidak ada kerancuan. Yang ketiga yakni perpindahan dari huruf mad ke huruf awal yang bertasydid. Dabbah, haqqah. Ini biasanya banyak terjadi ketika mad lazim ya, seperti ini. Ini mad lazim semua ini. Maka sudah dipastikan harus nabar. Misalnya dhalin. Itu mad lazim harus dinabarkan. Dhalin. Contoh tempat keempat pada nabar yakni ketika kita berhenti pada hamzah yang sebelumnya dilalui huruf mad atau huruf lin. As-sama, as-su, asy-syai', as-saw. Kenapa? Karena kebanyakan kita tidak menjelaskan hamzahnya ketika kita berhenti, karena kita tersibukkan dengan panjangnya huruf mad, sehingga kita agak lalai dalam pengucapan huruf hamzah. Makanya di sini perlu namanya nabar. Kemudian yang kelima, yang terakhir, inda sukuti alifat ta'nis tasniyah au wawil jamaah. Ketika jatuhnya huruf alif yang menunjukkan dua orang atau waw jamaah litakhallusi minat tiqa'is sakinain, agar mempermudah ketika bertemunya dua sukun. Kenapa disebutkan di sini? Idal tabasa nutqatan bil mufrad wa dzalik fi, dan apabila ada kerancuan penyebutannya dengan mufrad, maka di sini perlu nabar. Kenapa disebutkan inda sukuti alif ta'nis? Karena sejatinya ketika kita tidak ada, contohnya di sini ya, ketika zaqas syajarah ini perlu nabar. Kalau setelah zaqa ini tidak ada alif lam, maka dia tidak perlu dinabarkan karena dia akan panjang zaqa. Adapun ketika dia bertemu dua sukun yang pertama yaitu qaf pada alif itu, yang kedua pada alif lam setelahnya, itu maka harus ada namanya nabar. Zaqas syajarah, agar orang mengetahui bahwasanya zaqa itu menunjukkan dua. Ini di Al-A'raf. Adapun di An-Namal wa qala alhamdulillah atau Yusuf wastabaqal bab. Itu seperti itu. Syukran untuk perhatiannya dan semoga bermanfaat untuk kita semua, dan jangan lupa sebarkan dan amalkan agar lebih banyak bermanfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.